Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya, Pipi Aledia, anggota Kopri Rayon Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, untuk menyampaikan orasi kesetaraan gender dengan tema lemahnya pemahaman kesetaraan gender yang masih terjadi di lingkungan sekitar kita. Ketidaksetaraan ini terjadi di berbagai lingkup kehidupan di bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi. Padahal perlu kita ketahui bahwa salah satu hak kita sebagai manusia adalah mendapatkan kesetaraan, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, bebas menentukan pilihan. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama. Sosok perempuan yang berprestasi bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan ini seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Padahal sebenarnya setiap warga negara ini dilindungi oleh tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga bebas dalam perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun pada kenyataannya, membeda-bedakan seseorang berdasarkan jenis kelamin masih kerap terjadi. Ada berbagai macam ketidakadilan yang dialami, khususnya oleh perempuan, antara lain labeling yang masih melekat seperti perempuan itu lemah, cengeng, penakut, sedangkan laki-laki itu kuat, berani, dan bijak. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu, namun ternyata perbedaan karakter tersebut kerap melahirkan tindakan-tindakan seperti tindakan kekerasan dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah. Secara tidak sadar, itu dapat diartikan bahwa perempuan dapat diperlakukan secara semena-mena. Lalu budaya patriarki menyebabkan pemikiran bahwa sia-sia menyekolahkan perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak juga yang menyatakan bahwa setinggi-tingginya perempuan bersekolah akhirnya masuk ke dalam dapur juga. Kerap ditemukan seseorang anak perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya yang menganut peran bahwa seseorang anak perempuan adalah pengurus rumah tangga. Sehingga sebaiknya tidak usah untuk melanjutkan pendidikan. Lalu ada juga yang berkata bahwa ketika perempuan sudah menikah dan punya anak, pendidikan itu tidak penting baginya. Paham-paham inilah yang menjadikan kita bangsa Indonesia kerap jalan di tempat. Bahkan buruknya ini semakin tertinggal ke belakang. Di bidang ekonomi kerap terjadi marginalisasi atau terpinggirkannya kaum perempuan, yang dimana perempuan ini dianggap bukan seseorang tulang punggung keluarga, sehingga ketika mereka bekerja mereka kerap mendapatkan kesempatan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Education gender ini tidak bisa dibiarkan.
dan kita harus melakukan perubahan agar bangsa ini tidak semakin tertinggal. Perlu adanya kebijakan yang tegas, terutama dari para pemerintah dan dukungan masyarakat setempat, menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender ini perlu pemahaman sejak dini bagi anak yang mulai dari lingkungan rumah tangga. Hendaknya peran orang tua mempunyai pikiran mengubah pola pikir kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama kepada anak antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga sejak dini mereka anak-anak ini belajar untuk tidak membeda-bedakan gender serta memiliki kemampuan untuk menghindari diskriminasi gender. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.